Sehingga pertanyaannya saya ulang, kalau gitu, Anda setuju nggak kalau saya katakan bahwa kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang yang prioritas untuk memiliki para penghafal, karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Sahabat Indonesia, bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas suatu tema dengan objektif dan substansif. Dan kali ini kita mau melihat seperti apa pendapat Khumaila tentang menghafal Al-Quran. Sementara dia sendiri adalah orang yang menghafal Al-Quran. Dia juga tidak menyangkal kalau dikatakan sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi apakah menurut dia menghafal Al-Quran itu berguna? Mari kita lihat videonya. Itu adalah penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Itu penamaan yang Anda sendiri tidak merasa terganggu kan? Iya, karena itu kan fakta aja. Faktanya memang Anda adalah penghafal. Tapi ada orang-orang yang nanya, betul nggak sih Anda itu penghafal Al-Quran? Dan ada yang minta, Bang Ade tanya deh, coba deh cek dia tuh, bisa nggak sih dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran? Gini buat teman-teman yang barangkali dari non-Muslim, itu satu buku tuh yang disebut penghafal Al-Quran tuh, satu buku Al-Quran yang berapa, ada ayatnya berapa? Iya, 600-an halaman. 600-an halaman itu? 6 ribuan ayat. 6 ribuan ayat dihafal. Kalau nggak salah surat pertamanya Al-Quran itu adalah, kalau di bukunya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu gampang lah, semua orang Islam bisa lah ya. Yang surat keduanya Al-Baqarah. Coba kamu sebut isi Al-Baqarah 1 sampai berapa? 5, 10? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hingga tapi dari surat-surat yang lain, misalnya Al-Baqarah ini, saya tahu ada bagian yang bunyinya kira-kira begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Bilang, bisa nggak diterusin? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, tapi saya coba satu lagi ya. Aku tegang. Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira mahillis shaidi wa antum hurum. Orang tuh punya persepsi bahwa seharusnya seorang penghafal Al-Quran, misalnya saja nggak cekikikan kayak Anda ya, misalnya nggak cengengesan seperti Anda, tiba-tiba Anda cekikikan, cengengesan, betul, lagi terus baca Quran lagi. Baca Quran. Masyarakat Indonesia, selain Muslim Indonesia lebih tepatnya, selain sangat terobsesi pada hafalan dan pada penghafal Quran, ada mitos-mitos seputar penghafal Quran kan, misalnya jenazahnya nggak akan membusuk lah, atau kalau Anda penghafal Al-Quran, jenazahnya tidak akan membusuk. Katanya kan gitu. Senang dong Anda. Yang itu kan tidak nyata, itu kan melawan hukum alam. Yang namanya melawan hukum alam itu kan tidak akan terjadi. Tapi kita nggak tahu nih kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Kita nggak tahu bagaimana Al-Quran bisa sampai jadi Al-Quran. Kita baca Quran, baca ayat dengan pelafalan yang sedemikian rupa,
kita nggak tahu itu sejarahnya ilmu tajwid tuh gimana gitu, dari mana Ilmu baca gitu. itu ya? Ilmu baca itu dari mana, kenapa kita harus baca ini berapa ketukan Ya. kenapa harus ditekan, kenapa lidahnya itu tuh detail banget Bang, misalnya lidahnya harus digeraham kanan gitu, itu. Dan ada varian-varian ilmu Itu Anda tajwid. belajar itu? Ya, ada varian-varian. Biasanya yang spesialisasi studi Quran pasti belajar. Biasanya sih belajar ilmu tajwidnya itu. Kalau ilmu tajwid biasanya level anak-anak gitu, yang level anak-anak yang baru belajar Quran. Tapi kalau yang sudah spesialisasi biasanya ilmu tajwid itu bagian dari ilmu qiraat. Saya mau tanya ya. Makasih udah bolehin aku nyontek. Ya. Dan karena buat saya nggak terbayangkan buat saya bahwa saya bisa nggak usah yang bahasa Arab indah begini, yang bahasa Indonesia aja nggak ada satupun kitab, buku atau apapun yang saya hafal. Karena memang itu tidak perlu dihafal. Nah, itu pertanyaannya. Saya yakin mayoritas orang di dunia ini adalah seperti saya. Saya mungkin pernah baca buku yang sangat kritis dari name it, siapa yang bagus, misalnya Sultan Syahrir misalnya ya. Ya, orang seperti Muhammad Hatta. Saya baca, saya pahami, tapi kan saya nggak hafal kan. Ya. Dan kemudian ketika saya ngobrol, saya bisa merujuk pada Bung Hatta pernah bilang begini loh. Dan kalimatnya kan nggak perlu persis sama dengan apa yang pernah dia tulis di bukunya. Itu bahasa Indonesia loh. Apalagi yang bahasa Inggris. Apalagi yang bahasa Arab. Jadi buat saya, ini jujur saya harus katakan, apa yang Anda lakukan barusan itu, buat saya, maaf kalau saya mungkin berlebihan jadinya, luar biasa mengagumkan. Ada orang yang Anda melakukan ini setiap hari nggak? Waktu kecil iya. Waktu kecil iya, sekarang udah enggak kan? Sudah enggak? Iya kan? Sesekali aja ketika diminta untuk menyebut itu. Atau kalau lagi pulang ke rumah orang tua, ibuku suka iseng juga ngetesin. Oh masih ya? Masih. Atau abangku juga belum sampai status hafal Quran sih, tapi hampir hafal Quran. Ya kadang iseng juga. Oke. Nah, tapi setelah itu ada satu pertanyaan buat saya, dan saya minta maaf, dan buat penonton juga saya minta maaf. Gunanya apa sih orang menghafal Al-Quran? Ya, itu juga pertanyaan aku sepanjang mungkin masa kecil dan masa remaja aku ya. Kenapa aku harus hafal Quran? Itu udah gitu, aku nyari-nyari apakah ada perintah hafal Quran. Ternyata ada, tapi ternyata kualitas perintahnya itu, kualitas riwayatnya itu kualitasnya dipertanyakan, keasliannya, kualitasnya lemah. Kualitas hadis ya dia? Jadi jadi sangat mungkin bahwa perintah itu tidak pernah ada. Kan Al-Quran itu nggak turun sebagai sebuah buku ya? Turunnya sebagai berangsur-angsur selama 23 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Dan jadinya sahabat yang hafal Quran ya sahabat yang di sekitar Nabi pada saat itu. Ya, gitu. dan itu belum tersusun gitu. Ya, Nabi Muhammad sendiri nggak pernah bilang bahwa ini dikumpulin dalam satu buku ya. Itu sebenarnya katanya, aku belum pernah benar-benar meriksa, tapi dulu guru tafsirku bilang sebenarnya penyusunannya itu tauqifi. Maksudnya Nabi itu udah diperintah untuk nyusun gitu. Makanya yang udah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk nulis itu gitu. Jadi tapi sampai beliau meninggal, Nabi masih Muhammad belum bentuk buku. Belum jadi buku. Masih bentuknya suhuf, lembaran-lembaran. Ya, makanya tadi dikatakan oleh Kumaila, ya jangan bayangkan pada saat itu ada penghafal Quran seperti penghafal Quran zaman sekarang. Sekarang kan aku udah jelas nih, Quran ada 30 juz. Tadi aku bilang Ad-Dzariyat ada di juz 26, Al-Maidah mungkin ada juz 6 atau ada di juz 7 gitu. Aku sudah bisa membayangkan secara sistematis. Aku punya mental image di mana ayat Quran yang mana ada di mana, ayat Quran yang mana ada di mana. Nah, kalau misalnya orang zaman Nabi kan tidak punya mental image itu. Orang Quran itu tidak ditulis. Baru maksudnya cuman ada yang nulis gitu, dan tradisinya itu saat itu belum tradisi menulis ya, mengingat menulis itu masih tradisi yang mahal. Karena menulis itu kan harus di pelepah kurma atau di belikat unta, ditulang gitu. Belum ada kertas. Jadi tradisinya itu oral, transmisinya oral. Kalau zaman sekarang
orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Yang pertama dulu ya. Aku rasa tujuannya itu menghidupkan tradisi aja sih. Yang sekarang. Karena itu berlangsung begitu lama, berabad-abad, jadi kayak ingin melestarikan tradisi itu, aku rasa. Cuman jadinya jadi gini, katanya kan menghafal Quran itu untuk menjaga keaslian, menjaga otentisitasan Al-Quran supaya tidak ada yang melakukan perubahan gitu loh. Makanya harus ada dari generasi ke generasi, harus ada yang hafal Quran supaya terjaga. Nah tapi kan sekarang Quran sudah dibukukan, mungkin ada miliaran cetak Al-Quran di seluruh dunia ini. Benar, termasuk versi digital. Akan mudah sekali mendeteksi kepalsuan Quran. Ini karena menghafal itu juga udah tradisi orang Arab ya, menghafalkan syair baik dalam bentuk lagu ataupun syair mentah. Mereka tuh biasa menghafalkan syair. Jadi syair, dongeng, hal-hal kayak gitu tuh tradisi menghafal Arab. Itu tradisi yang sophisticated di kalangan mereka. Jadi kalau misalnya, jadi kaum intelektual di sana tuh adalah kaum penyair biasanya, yang mengagungkan keindahan bahasa. Nah pada saat tertentu, pada periode tertentu, diputuskan bahwa apa yang dihafalkan itu ada jadi oral, itu dipindahkan menjadi tulisan, dan kemudian semacam distandarkan. Ini yang benar tuh yang ini ya. Yang benar tuh begini, dan bacaan juga distandarkan. Tadinya kan ada banyak dialek, ya makanya banyak kiroat. Akhirnya dibikin aja kayak kiroat resmi itu apa. Nah, kayak orang Indonesia misalkan pakai kiroat Hafs. Orang Libya itu ya mungkin Kolun atau apa. Jadi ada orang Afrika Utara tuh kiroatnya agak beda. Jadi kalau kita dengerin kaset Quran nih dari Kori sana, kadang-kadang bacaannya agak beda. Itu mungkin kalau kedengeran sama netizen Indonesia, wah ini Kori bacanya salah nih. Mungkin gitu kali. Ternyata dia dari Libya. Ini tolong nilai logika saya. Dulu penghafal itu diperlukan supaya itu bisa terrekord, terlestarikan, betul. Ya, terlestarikan kan? Karena semula orang hanya ya memang mengandalkan hafalan. Mengandalkan hafalan. Kemudian ada sebuah inovasi. Jadi ini bukan di zaman Nabi ya. Iya. Si Khalifah itu bilang, ini harusnya dibukukan aja supaya semua standar. Iya. Iya. Jangan berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu waktu ke generasi berikutnya. Jadi udah ada kan Al-Quran ini sekarang. Ketika itu ya, sejak saat itu dicetak ulang lagi, ditulis ulang, dicetak ulang. Dan saat itu juga dihadiahkan ke kerajaan-kerajaan lain. Nah begitu ada percetakan, ya jumlahnya yang versi standar itu menjadi jutaan. Sehingga pertanyaannya saya ulang, kalau gitu, Anda setuju nggak kalau saya katakan bahwa kalau gitu sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal, karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada gini, jika generasi ini anak-anak kita semua, generasi muda kita hafal Quran, tapi tidak diimbangi dengan wawasan sejarah, nggak diimbangi tentang sastra bahasa Arab, atau nggak diimbangi dengan pengetahuan tentang agama, bukan cuma dari akidah ya, tapi juga dari sisi sosiologis gitu, dari sisi politik dan segala macam. Terus buat apa? Generasi kita ke depannya ya cuma orang-orang yang bisa baca Quran aja, mungkin jago ngedalil gitu. Tapi kan itu bukan literasi yang sesungguhnya. Itu kan literasi yang false. Literasi yang sesungguhnya kan ketika orang paham konteks.
Jadi mari kita melihat secara objektif. Mari kita lihat secara positif bahwa Kumailah Hakimah ini menginginkan bahwa kita tidak hanya menghafal Al-Quran itu secara verbatim saja, tetapi kita sebaiknya menghafal lalu kemudian paham konteks Al-Quran itu seperti apa. Jadi ini yang hendak dicapai, yang diinginkan oleh Kumailah, bahwa kita tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kita harus pula paham artinya, paham asbabun nusulnya, paham konteksnya, paham sejarahnya. Kalau sekedar menghafal, itulah mungkin yang pernah dikatakan di suatu podcast bahwa itu hanya sekedar membeok. Kita bisa mengucapkan tetapi tidak paham artinya. Jadi untuk bisa memahami Al-Quran butuh wawasan sejarah yang ribet, yang berat. Bukan cuma sejarah dalam bentuk butir-butir fakta ya, tapi bukan cuma dalam bentuk rantai peristiwa, tapi juga kita harus bisa memahami yaitu konteks sosial dan politik di zaman itu gitu, untuk bisa memahami apa yang ada di Quran. Jadi Quran itu tidak bicara pada kita manusia modern. Akan susah untuk relate, untuk resonate. Nah, Ya oke. Kita harus stop dulu tapi Kumailah. Kumailah ini sebetulnya Anda tuh baru mulai membuka mata kita kali ya tentang tadi kan kenapa harus ada penghafal Al-Quran dan kenapa itu barangkali harus dipahami secara kontekstual ya, bahwa dari waktu ke waktu ya ada perubahan-perubahan, ada dinamika yang menyebabkan pada masa tertentu memang diperlukan ada orang-orang yang bisa menghafalkan, pada masa yang lain barangkali yang lebih penting adalah memahami artinya, dan pada masa lain lagi, di tempat yang lain lagi, mungkin ada keperluan-keperluan lain yang spesifik konteksnya di tempat tersebut. Tapi saya mau, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kepada penonton agar kalau penonton ada yang masih kepengen tanya, ajukan aja sehingga kita bisa bicara lagi di kali berikutnya mengenai soal-soal itu. Silahkan. Enggak, ini aku punya pertanyaan, kenapa ya industri pendidikan tuh sangat masif sekali mendorong hafalan Quran dan tajwid? Aku ada kecurigaan karena itu adalah aspek paling mudah dalam belajar Quran. Kan menghafal dan membacanya itu kayak baru, sebenarnya itu adalah level dasar, tapi karena nggak bisa naik level ke pemahaman yang lebih dalam, jadinya bagian dasarnya itu aja dikencengin dan dibikin mainstream. Puas. Jadi kayak itu udah cukup gitu. Tapi aku nggak tahu, ini kecurigaan aku, tapi aku juga paham kalau misalnya mau memahami lebih dalam itu dibutuhkan talent pengajar yang juga tidak banyak ya. Mungkin dari tadi teman Kristen yang tadi komentar, maksudnya logika itu yang barangkali perlu dipikirkan kan. Jadi sebetulnya terpenting bukan adalah bagaimana membaca dan menghafalkannya, tapi seperti mengamalkannya dan menangkap substansi pesan yang disampaikan di dalam Quran tersebut. Nah,